Warning, video ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang baperan karena berisi sindiran yang memicu keributan. Glosela, ketiak itu hitam ya boy. Tapi buat lo yang udah kuat mental, mari kita tonton sampai selesai. Bermula dari pemikiran gue yang sederhana, sebenarnya gue ini pintar, apa bodoh ya? Kali ini, mari kita bahas arti dari si pintar dan si bodoh. Pintar biasanya mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan pengetahuan dengan baik dan mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Ya, itu secara umum. Tapi bagi 24% rakyat Indonesia, pintar itu hanya cukup dengan lo menguasai akademis. Pintar menyusun kata dengan rima dan dibalut narasi yang mengandung metafora dan hyperbola. Padahal mah gak ada isinya. Itu seperti bendera merah putih. Maksudnya? Biar tidak ada yang suka tapi banyak yang menghormati. Sedangkan bodoh cenderung merujuk pada kurangnya pengetahuan atau pemahaman dalam hal tertentu. Balik lagi, itu secara umum. Tapi kalau di Indonesia, bodoh atau bego adalah sebutan bagi orang yang berbeda pendapat dalam hal apapun. Kalau kata orang kota mah, jangan gitulah Ege. Setinggi apapun ilmu yang lo miliki, gelar yang lo punya, tapi kalau berbeda pandangan dengan orang kebanyakan, ya lo bakalan tetap kelihatan bego. Hahaha. Namun, penting untuk diingat bahwa definisi ini sangat subjektif dan bergantung pada konteksnya. Sebagai orang Indonesia, sepertinya kita harus bangga karena menduduki peringkat kedua dalam hal IQ di Asia Tenggara. Kedua dari bawah tentunya. Terdapat studi yang mengatakan kalau rata-rata IQ orang Indonesia hanya berada di angka 78-an. Sungguh miris bagi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Gimana gak puyeng coba? Para pejabat dituntut buat gendong masyarakat yang bego sebanyak ini. Lah, kok bego? Ya emang bego, karena mayoritas masyarakat Indonesia bisanya cuma nyinyir, iri dengki, mau itu di kehidupan nyata, apalagi di sosmed, pedes abis bacotannya. Hahaha. Sehat-sehatlah pokoknya buat para pahlawan kita, terutama ibu bapak anggota DPR dermawan yang amanah dan rajin sekali. Yahui, apa? Kenapa? Mau protes? SDM rendah diem aja. Dan tanpa banyak basa-basi, mari kita berdiskusi soal kenapa sih masyarakat kita sejenius ini. Nomor 1, rendahnya asupan gizi. Soal poin ini, gue berani taruhan kalau penyebabnya bukan semata-mata karena ekonomi, tapi karena budaya kita. Yang penting enak, kenyang, gak kurus, kuat, dan tahan banting, kayak Aquaman. Seakan asupan makanan disepelekan. Bayangin, gue dulu kalau mau pergi sekolah, jangankan 4 sehat 5 sempurna. Sarapan yang tersedia di meja makan gak jauh dari mie instan dan telur pakai nasi. Tapi sumpah demi apapun, meskipun kurang bergizi, selagi dimasaknya sama emak, ya enak-enak aja. Yang hasilnya pas gede lemot dan pelupa kayak gini. Nomor 2, salahnya sistem pendidikan. Untuk hal ini, gue rasa gak jarang yang setuju. Terus terang dipaksa menguasai belasan mata pelajaran sekaligus dan dicekopin tugas yang hampir setiap hari. Cuman bikin seorang anak jadi malas sekolah. Ya Allah, ya Rabbi. Molor di pudunan. Kasarnya, belajar menjadi hal yang dirasa sangat berat bukan karena tingkat kesulitan, tapi kapasitas otak yang gak seimbang dengan pelajaran yang selalu menumpuk dan harus segera diselesaikan. Apalagi yang otaknya kayak gue, RAM 1 GB, internalnya 32. Ya mendingan tidur aja. Nomor 3, kurangnya didikan mental. Untuk hal ini, kenapa gue berani beropini tentang kesalahan orang tua yang menjadi penyebab utama. Baik itu karena kasih sayang berlebihan, didikan yang terlalu keras, dan dukungan yang cenderung mengarah pada apa yang mereka mau. Yang secara alami, tanpa mereka sadari membuat seorang anak kehilangan keberanian untuk mengutarakan apa yang mereka cita-citakan. Downnya mental, karena kalau salah bukan diajarin, malah dimarahin. Lo bisa main game sampai jam 3 pagi, lo gue suruh tidur nggak mau tidur. Ditambah digebuk pakai sapu. Serta hilang asa karena dipaksa bersaing dalam hal yang tidak mereka kuasai. Tapi sisi positifnya, secara gak langsung orang tua kita udah ngebentuk kepribadian kita. Jadi mesin tempur yang gak terkalahkan. Si ini realita ribut sama gue. Dan apa sih hasil dari semua ini? Ya, pasti aturan yang bodoh, menghasilkan generasi yang banyak cacicu. Kamu jaga pola makan kamu. Kamu jangan
Makan simut. Untuk hal ini, gue gak berani berspekulasi atau menjamin apa yang gue simpulin. Tapi berbicara fakta, produk yang dihasilkan adalah generasi tanpa aksi, yang apa-apa minta dienakin pemerintah. Lebih baik nganggur daripada ngambil kerjaan yang mereka anggap tak bergengsi. Menjamurnya generasi penjudi akibat teknologi yang gak dibarengi dengan otak yang berisi. Maraknya ciwi-ciwi yang jual diri dengan alasan konyol rendahnya ekonomi. Dan miris melihat anak-anak yang baru lulus yang mengantri dan berdesak-desakan demi mendapat slot pekerjaan. Kenapa miris? Ya karena gue dulu pernah ngalamin dan jadi bagian dari orang yang ngarepin dapat pekerjaan. Padahal aslinya mah cuman alibi karena nyatanya lokernya udah habis sama kerabat orang dalam. Ya inti dari video ini, selain pengen ngeluarin isi pikiran, gue juga mau ngajak lo semua buat berhenti dan keluar dari pribadi yang cuma pengen enak. Aku kuat, tapi aku ripuh. Tanpa ngerasa capek sama sekali. Gak apa-apa, gue juga dulu mikirnya kayak gitu. Lagian manusia mana yang mau capek-capean buat dapetin uang? Mending rebahan sambil nunggu keajaiban. Siapa tahu ada pesawat yang jatuhin uang 1 karung. So, kata pintar dan bodoh yang gue gunakan sebenarnya hanya penyederhanaan. Yang aslinya, kita semua gak bego-bego amat. Nilai IQ 78 itu hanya rata-rata. Kita yang generasi muda gak segitunya kali. Ingat, rata-rata, bukan sama rata. Toh masih banyak orang Indonesia yang pada pintar, serta mengharumkan citra marwah negara tercinta ini, seperti B.J. Habibie, dan masih banyak lagi. Dan semua umpatan yang dilontarkan, gak sedikit pun ada niatan biar gue kelihatan sok paling keren, dan sok paling benar. Setiap orang punya salah, dan setiap orang bisa menasehati, tapi tidak berarti dia benar sendiri ya kan? Ya dong. Dan untuk pihak yang merasa tersinggung, sorry to say, namanya juga unek-unek, segini tuh gue masih sadar. Coba kalau dihipnotis uya-kuya, pasti keluar semuanya. Yang kalau kata Coach Justin mah, Lu asik bang.